Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan Gema Suling, gerakan memakmurkan sholat subuh berjamaah keliling di perumahan DLLAJR Ketintang, Surabaya, dengan mengangkat topik apa yang ditunggu dalam hidup ini. Bagi Anda yang merasa bahwa channel ini bermanfaat, silahkan share, like, tentu jangan lupa subscribe untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Kita akan merebut apapun seluruhnya apa yang ada di dunia ini. Dan pertanyaannya sekarang, sebetulnya kita di dunia ini apa yang kita tunggu? Ayahanda semua, Bapak, Ibu, dalam hidup ini kita nunggu apa? Dalam hidup ini kita hanya nunggu mati. Di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diawali tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji bagaimana kita dalam hidup ini betul-betul ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita dalam hidup ini menorehkan kehidupan yang sebaik-baiknya. Kehidupan yang sebaik-baiknya itu kehidupan yang apa? Abdullah bin Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, bahwa Allah telah menciptakan kematian 2 kali, kehidupan 2 kali. Mati yang pertama adalah sebelum kita lahir ke dunia. Mati kedua adalah setelah kita hidup di dunia. Dan hidup itu diciptakan 2 kali. Hidup di dunia ini dan hidup di alam akhirat. Lah, saat ini kita telah mengalami hidup yang pertama. Maka yang kita tunggu adalah datangnya kematian. Dan kematian itu pasti. Dan satu ketika Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah tentang azab kubur. Ya Rasulullah, apa itu azab kubur? Maka Rasulullah menjawab, azab kubur itu pasti, siksa kubur itu pasti. Dan Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah berdoa dalam sholatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Karena memang azab kubur itu pasti. Dan ketika orang-orang durhaka pada Allah, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga dia tidak bisa merasakan itu. Makanya orang-orang yang ketika meninggal dengan su'ul khatimah, dengan akhir yang buruk, hanya satu yang diminta. Minta apa? Minta untuk dikembalikan lagi ke dunia. Minta untuk dikembalikan ke dunia, minta supaya dihidupkan kembali ke dunia, supaya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangannya, bisa memperbaiki apa yang telah lalai dan dilalaikan. Dan di saat itu malaikat pun tidak bisa mengembalikan, Allah pun tidak akan bisa mengembalikan ke alam dunia lagi. Makanya kalau kemudian ada tayangan televisi dengan arwah gentayangan, ada penampakan dan sebagainya,
maka sungguh orang yang meninggal itu tidak akan kembali lagi ke dunia. Lantas siapa? Seperti yang ditayangkan oleh Global TV tiap pagi itu kadang-kadang menayangkan kisah misteri-misteri itu. Beberapa hari yang lalu menceritakan bahwa di Lawang Sewu Semarang, gedung Lawang Sewu Semarang sering ada penampakan nonik-nonik Belanda. Lah, siapakah yang menampakkan nonik-nonik Belanda itu? Itu bukan arwahnya nonik-nonik Belanda, tapi itu jenis jin. Golongan jin yang ingin menggelincirkan iman dan akidah manusia. Ada si manis jembatan Ancol, itu bukanlah si manis yang bunuh diri di jembatan Ancol, tapi itu jin. Paling tidak itu adalah jin korin, karena setiap orang yang hidup itu disertai dengan jin korin dan malaikat hafaldoh. Paling tidak itu adalah jin yang menyertai manusia muncul. Jadi orang yang meninggal ya meninggal. Nah, kemudian ketika kita semakin takut dengan begitu, mereka itu semakin besar. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan dibakarkan dupa dan kemenyan, dikasih sesajen, tambah besar kekuatan jin itu. Maka mengukurnya dengan apa? Mantapkan iman. Jangan takut dengan kegelapan, jangan takut dengan hantu. Karena bagaimanapun juga kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Dan saat kita sudah meninggal seperti ini, sudah tidak ada kesempatan untuk balik lagi. Tidak ada kesempatan untuk menyesali apapun yang dilakukan. Seberapapun besar harta kita, seberapapun banyak kekayaan kita, justru ini pertanyaan dari Allah semakin berat buat kita. Makanya satu ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa engkau Abdurrahman, engkau nanti masuk surganya paling akhir. Kenapa paling akhir? Karena masih mempertanggungjawabkan hartanya yang dikumpulkan. Padahal Abdurrahman itu mengumpulkan harta dengan cara yang halal, dagang dengan dagang yang halal, bertransaksi dengan transaksi yang halal. Itu pun kata Rasulullah masuk surganya belakangan dibandingkan dengan sahabat Rasul yang lain. Makanya kemudian setelah itu dalam satu riwayat Abdurrahman sampai ingin menghabiskan hartanya, seluruh kurma yang busuk-busuk dibeli semua. Supaya apa? Supaya habis hartanya. Tapi Allah sudah nakar kebek rizkinya, maka justru membeli kurma yang busuk itu bukan malah terbuang kurma itu, malah dicari orang, karena kurma yang busuk itu jadi obat. Imbangannya apa? Yang sempat kita bahas kemarin, imbangannya berbagi dengan para janda dan anak yatim. Karena para janda dan anak yatim itu ketika masuk surga, maka orang-orang kaya itu nanti akan digeret oleh, misalkan gini, ada orang miskin yang masuk surga, ada janda yang masuk surga, maka di depan pintu surga dia tidak mau masuk. Kenapa? Ayo cepat masuk, ayo cepat masuk. Ndak, nanti wong saya seperti ini, saya bisa ibadah dengan tenang, saya ibadah dengan nyenyak karena jasa Pak Haji Ahmad itu. Lah kalau Pak Haji Ahmad masih di sana, saya sudah masuk duluan, saya termasuk orang yang tidak tahu balas terima kasih. Saya nunggu Pak Ahmad dulu, saya nunggu Pak Haji Ahmad dulu. Akhirnya apa? Pak Haji Ahmad yang di belakang sana langsung dibawa malaikat bersama dengan, inilah yang kemudian ana wakafil yatim, saya dengan orang yang menanggung anak yatim tuh kahadza, sambil menunjukkan dua jari ini, sambil menunjukkan dua jari ini. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim itu di surga itu seperti dua jari ini. Dan ini bulan Muharram adalah bulan
hari raya buat anak yatim, untuk menyantuni anak yatim. Dalam rangka apa? Kekayaan yang kita kumpulkan ini, ketika kita sudah masuk liang kubur, ketika kita sudah meninggal, maka ini tidak berharga lagi. Justru yang berharga yang ini, yang kemudian inilah yang kemudian Allah mengingatkan, bermegah-megahan ini telah melupakan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai engkau apa? Sampai ke liang kubur. Dan inilah yang kemudian sebelum nyawa masih jauh dari kerongkongan, kira-kira apa jalan menuju keselamatan sebelum datang kematian? Ternyata rumus dari Rasulullah, penuhi 4 panggilan Allah sebelum datang panggilan yang terakhir dari 4 panggilan itu. Yang pertama, dan 4 panggilan ini ternyata ditandai dengan azan. Sekali lagi, 4 panggilan ini ternyata ditandai dengan azan dan iqomah. Apa? Yang pertama, kita dipanggil untuk lahir ke dunia ini. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika bayi dilahirkan, azani di telinga kanan, iqomai di telinga kiri. Berarti panggilan pertama ini bagaimana kita para orang tua ini betul-betul membentengi anak kita dengan baik. Di saat ini adalah awal tahun pelajaran baru, bagaimana ketika kita memilihkan pendidikan buat anak-anak kita. Bukan hanya sekedar membimbing anak kita menjadi anak yang pinter, tapi sekaligus membimbing anak kita menjadi orang yang ngerti. Maka kewajiban kita para orang tua agar nanti tidak ada dalam penyesalan, maka apa yang perlu kita lakukan? Tanggung jawab orang tua adalah membentengi iman yang kuat, akidah yang kuat, ibadah yang mantap, dan akhlak yang mulia, agar nanti tumbuh berkembang menjadi anak yang solih solihah, anak yang birrul walidain, anak yang senantiasa menjadi qurrata a'yun buat kita, sehingga anak ini betul-betul manfaati buat kita, bukan hanya ketika kita masih hidup di dunia, tapi kita sudah meninggal pun anak ini manfaati buat kita. Dari apa? Panggilan yang pertama buat diri kita, buat anak kita. Mungkin kita seperti ini lantaran orang tua kita membimbing kita dengan benar hingga kita seperti ini. Tapi apakah kita nanti akan mampu meninggalkan anak turun yang seperti kita ini? Maka inilah memilih pendidikan yang benar itu penting. Kenapa? Karena jikalau anak yang dilahirkan sudah suci seperti ini, maka kemudian kita abaikan hak-hak mereka, sehingga kemudian mereka masuk neraka. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang tua yang ahli ibadah, namun di depan pintu surga tidak jadi masuk surga karena anaknya ada di dalam neraka. Anaknya menjerit, dan jeritan itu karena dia terabaikan pendidikan, hak-hak akhiratnya, hanya dituntut menjadi anak yang maju, pinter, sehingga ketika pinter bukan menjadikan orang manfaat, tapi minteri orang. Dan karena kemampuan minteri orang ini, akhirnya meninggal masuk neraka. Tentu kita tidak menginginkan itu. Maka panggilan pertama adalah bekal yang cukup untuk menjadikan anak soleh. Yang kedua, sholat. Ternyata sholat ini juga. Yang ketiga, panggilan menuju Baitullah. Dan yang keempat, panggilan kematian itu sendiri. Yang keempat-empatnya ini ditandai dengan azan dan iqamah. Dan
di kelahiran ini setelah lahir ini sebetulnya adalah awal dari ujian yang sangat nyata. Karena apa? Di dalam hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini bersih. Faja'at lahum syaitan, maka datanglah setan buat hamba Allah ini. Faja'at lahum an dinihim, dan kemudian setan itu menggelincirkan dari agamanya. Kesuciannya dikotori dengan bisik-bisik setan. Bisik-bisik inilah yang kemudian masuk dalam hawa dan nafsu. Apa itu hawa? Dorongan untuk maksiat dari perut ke bawah. Nafsu adalah dorongan yang muncul dari hati dan pikiran, yang keseluruhannya adalah dorongan untuk maksiat, untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuat Allah murka. Inilah yang disebut dengan ujian. Dan habisnya ujian itu adalah kematian. Makanya kematian itu sebetulnya adalah istirahat yang sesungguh-sungguhnya buat orang-orang yang beriman. Karena dunia adalah sijnu lil mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, al jannatu lil kafir, surga bagi orang yang kufur. Karena apa? Orang mukmin itu dibatasi dengan apa yang halal, apa yang haram. Jangankan yang haram, antara halal dan haram pun harus dijauhi. Apa? Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat, perkara yang syubhat ini harus dijauhi. Karena sesungguhnya ini yang menjadi catatan ujian, dan di ujian inilah yang kemudian istirahat yang sesungguh-sungguhnya adalah kematian. Makanya bagi orang yang beriman, kematian itu justru malah ditunggu dengan catatan meninggal dengan husnul khotimah. Kemudian yang kedua, kenapa sekarang sholat? Sholat ini sebagai tangga untuk menuju keselamatan Allah, keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sendiri menegaskan bahwa awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat itu sholat. Idza saluhat, jika sholatnya baik, saluha sairu amali, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jika sholatnya itu rusak, fasada sairu amalih, maka rusaklah amal yang lain. Yang sesungguhnya sholat ini adalah bagian yang tak terpisahkan buat orang yang hidup. Sekali lagi, ini sebetulnya sholat itu adalah merupakan kebutuhan seluruh orang yang hidup. Kenapa? Nanti jawabannya di belakang. Kenapa bahwa sholat ini sebetulnya adalah kebutuhan buat seluruh orang yang hidup. Cuma passwordnya untuk sholat diterima, syahadat dulu. Kalau belum syahadat, sholatnya belum masuk dan belum diterima. Sekali lagi, sholat ini adalah kebutuhan buat seluruh manusia yang masih hidup. Karena ketika sudah mati, sudah meninggal, baru disolati. Dan password untuk disolati pun orang itu sholat atau tidak. Sekali lagi, password untuk disolati orang itu sholat atau tidak. Makanya mohon maaf, di daerah pesisir antara Tuban sampai Gresik itu ada satu kampung, kalau ada orang tidak pernah sholat dan disaksikan tidak pernah sholat, maka tidak ada satupun orang yang mau menyolati. Kita di Surabaya ini masih tepo seliro, masih sakno, masih masuk gak sholat, gak tahu nang masjid, isek disolati. Di pesisir ada orang gak sholat, gak disolati. Kenapa? Dasarnya
Siapa? Dasarnya hadis riwayat Imam Tabrani au kama qol, bahwa Islam itu ada 3 pilar. Siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 itu, maka dia termasuk orang kafir. Apa 3 itu? 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa. Jadi orang tidak pernah sholat dengan sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sama dengan menolak perintah Allah yang diwajibkan buatnya. Walaupun dia syahadat, dia dengan sengaja meninggalkan sholat. Sekali lagi, dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang menolak perintah Allah. Dan orang yang menolak perintah Allah adalah hatinya tertutup. Bahasa hati tertutup adalah kafaroh. Orang yang tertutup disebut dengan Makanya satu kampung tidak ada orang yang mau nyolati. Apalagi setiap dengar azan, speakermu itu loh, ojo banter-banter. Ojo banter-banter speakermu. Dan ada orang Islam ketika mendengar azan ngomong begitu, merasa terusik dengan suara azan, ya ini ada apa gitu. Ada apa gitu. Dan kenapa? Sekarang kita hitung gerakan sholat setiap rokaat. Tadi kenapa manusia hidup itu butuh sholat? Setiap rokaat sholat yang kita kerjakan, dari berdiri ke rukuk ada gerak berapa? 90 derajat. Kemudian i'tidal, kita sujud, ada gerakan 90 ditambah 45, 135. Duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, ada gerak 90 tambah 45. 90 tambah 45, 135 kali 2, 270 ditambah 90, persis 360. 360 itu sama dengan gerak berputar. Ini kalau kemudian dari sini 360 itu, kalau kemudian kita perhatikan di dalam diri kita ini, tubuh kita ini, maka tubuh kita ini terdiri dari benda padat, cair, dan gas. Setiap benda ini ada atom, molekul terkecil. Atom ini ada proton, neutron, elektron. Elektron ini bergerak 360 derajat. Makanya ketika elektron dalam tubuh kita ini ada partikel terkecil 1 elektron tidak bergerak. Saya punya buku spiritualitas biologi. Itu ternyata ketika ada 1 elektron yang tidak mau bergerak, maka ini menyebabkan selnya ini mati. Dan matinya sel itu macamnya, bisa jadi nanah, bisa jadi bisul, bisa jadi kanker. Maka ternyata kanker itu adalah dari salah satu elektron yang tidak bergerak 360 derajat. Bagian dari elektron yang murtad. Murtadnya elektron itu bisa jadi penyakit. Ini juga selaras dengan gerak alam semesta. Jadi selama kita masih bergerak, alam semesta ini masih hidup. Makanya buat orang yang hidup, sholatnya ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud. Ini ternyata sama dengan gerak tawaf mengelilingi Ka'bah 360 derajat. Ini juga ternyata sama dengan gerak alam semesta ini, sama dengan gerak bumi berputar pada porosnya, sehingga ada siang dan malam. Dan ini juga sama dengan gerak
alam semesta ini bergerak 360 derajat. Singkat kata, bahwa sholat ini adalah menyelaraskan diri kita dengan alam semesta. Jadi kalau kemudian kita sudah tidak mau sholat, berarti kita sudah tidak mau menyelaraskan diri kita dengan alam semesta. Jadi Allah sudah memberikan jadwal yang begitu istimewa, yang begitu luar biasa, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang di saat kita penat, yang kita butuh kerja keras, maka Allah mewajibkan kita untuk sholat subuh. Sehingga janji Rasulullah, siapa yang sholat subuh dengan jamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Masih betah di sini sampai isyraq, maka Allah akan membentangkan pahalanya seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna. Selepas itu kita sarapan, kemudian setelah itu kita akan beraktivitas seharian, kita fresh. Di saat kita sudah mulai capek, Allah memanggil lagi berupa azan zuhur. Begitu kita penuhi azan zuhur itu, kita sholat. Setelah sholat fresh lagi, kembali kerja. Karena antara zuhur dan asar ini adalah waktu yang sudah begitu kuat. Zuhur kita makan siang, ternyata istirahat zuhur makan siang itu ternyata ada hubungannya dengan kesehatan jasmani kita. Kita bekerja lagi sampai asar, sebelum istirahat ada sholat lagi. Saat bercengkerama dengan keluarga ada sholat lagi, sholat maghrib. Saat sebelum tidur kita sholat lagi. Maka ketika sholat kita tidur akan nyenyak. Makanya satu keistimewaan Rasulullah itu habis sholat isya langsung tidur, tidak kemudian menjadikan semalam itu begadang. Karena tengah malam Rasulullah bangun lagi untuk menegakkan qiyamul lail. Maka sungguh inilah yang kemudian benar. Jikalau kemudian kalau kita ingin selamat ketika mendekati ajal itu, karena yang kita tunggu adalah kematian, maka kalau kita ingin selamat menuju kematian, sholat tegakkan. Makanya dari rumusan hadis targhib dan tarhib, siapa yang jaga sholat 5 waktu, falau khamsata asya, maka baginya akan mendapatkan 5 keberuntungan. Yang pertama adalah la yusibu faqrun, Allah tidak akan menimpakan kesempitan hidup. Bisa dengan lihat orang yang jaga sholat 5 waktu dengan jamaah tepat waktu, jangan lihat hidupnya bersahaja. Termasuk saya lihat penampakan di Panjenengan ini, termasuk di antara orang-orang yang hidupnya bersahaja. Dari itu sudah saya eksplorasi, kebetulan saya ditakdirkan bisa keliling ke 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Bahkan saya saat menjadi bapaknya penyuluh se-Jawa Timur, saya ngajak untuk qiyamul lail di Masjid Agung, dan alhamdulillah sudah rata di 38 kabupaten kota. Habis itu, habis sholat subuh begitu, saya lihat orang-orang yang istimewa itu, saya bincang-bincang, ternyata luar biasa. Allah memberikan la yusibu fakrun, betul. Allah tidak akan menimpakan kefakiran. Bahkan saya temukan di Kota Pasuruan, Masjid Agung Kota Pasuruan, itu setiap hari di pojok, itu ternyata tidak kurang apapun. Keluarganya bahagia, sejahtera. Saat saya ada di Masjid Agung Pacitan, ada orang yang setiap hari subuh itu duduk sampai isyraq. Ternyata sejahtera betul. Pekerjaannya apa? Buka toko. Waktunya sholat ditutup. La yusuf fakrun. Ini sudah terbukti. Dan contoh lagi, Mekah. Di Mekah Madinah
itu kalau azan jualan itu langsung ditutup tok, ndak pakai dikunci dan ndak hilang. Ternyata di Mekah itu ndak ada orang miskin, ndak ada orang melarat. Padahal kalau kita lihat dengan bumi kita di Indonesia ini, di Indonesia kata Bimbo, tongkat ditanam jadi tanaman. Di sana itu hanya batu, tapi Allah memberikan kemakmuran yang luar biasa. La yusibu fakrun, tinggal percaya atau tidak aja. Yang kedua, yarfa'allahu ta'ala adzabal qabri, Allah akan membebaskan dari ancaman siksa kubur. Jadi kalau kemudian kita ingin dibebaskan dari siksa kubur ketika kita meninggal, jaga sholat 5 waktu dengan jamaah. Yang ketiga, yu'ta kitabab yamini, orang-orang yang jaga sholat 5 waktu itu akan dikasih catatan dengan tangan kanan. Berarti catatan kebaikan lebih baik, lebih banyak daripada catatan keburukan. Karena apa? Kalau sholat ini betul-betul dikerjakan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekali lagi, sholat jikalau dikerjakan dengan benar, maka sholat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas bagaimana dengan orang yang sholat tapi tetap mungkarnya jalan? Pertanyaannya adalah, sudah benarkah sholatnya? Nanti kesempatan lagi, nanti akan saya bedah tentang bagaimana sifat-sifat sholat Rasulullah berdasarkan riwayat, kalau kita dikasih umur panjang punya kesempatan ini. Dan yamurru ala syiratil kalbar bil khatif, yang keempat adalah akan lewat di sirat seperti kilat yang menyambar. Dan mudah-mudahan yadkhulullahu jannata bila azab wala hisab, Allah akan memasukkan kita ke surga tanpa azab dan tanpa hisab. Pertanyaannya, kenapa? Ternyata luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa membedah satu persatu di kesempatan yang termasuk diantaranya kenapa. Satu ketika di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, satu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Rasulullah jawab, as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan atas waktunya, ai bil jamaah. Satu ketika Rasulullah ditanya lagi, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Rasulullah pun jawab, as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan atas waktu, ai bil jamaah. Satu ketika Rasulullah ditanya, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Kalau paling mendekatkan ke surga berarti amal yang paling menjauhkan dari api neraka. Rasulullah pun menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat yang dikerjakan atas waktunya, atas waktunya. Baru kemudian summa ayyun birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyun, kemudian apa lagi? Jihadun fi sabilillah, berperang membela agama Allah. Jadi sholat tepat waktu seperti apa yang kita lakukan ini melebihi berperang membela agama Allah, karena sholat ini dalam rangka membela agama Allah yang ada di dalam diri kita. Kiranya ini sebagai pengantar, masih ada beberapa waktu sebelum kita tutup, barangkali ada yang diklarifikasi dan ditanyakan, saya persilahkan. Untuk pertanyaan yang pertama, bahwasanya manusia di dunia ini diawali dengan diazani. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi ada, Imam Abu Daud ada, dan lebih jelasnya panjenengan bisa buka buku Tarbiyat
Tul Aulad fil Islam yang ditulis Syekh Nasih Ulwan. Di situ menceritakan banyak banget bahwa Rasulullah ketika Hasan dan Husain lahir itu Rasulullah itu mengadzani di telinga kanan dan mengiqomai di telinga kiri. Karena azan ini sekaligus apa? Ibarat kertas yang putih menggoreskan kalimat tauhid yang ada di azan. Dan iqomahnya itu adalah menegakkan bahwa selepas ini qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kemudian di situ juga di buku itu juga disampaikan ketika manusia hidup diawali dengan azan pun diakhiri dengan azan pula. Tapi azannya sama, iqomahnya yang beda. Iqomahnya qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Bukan qad qamatis shalah, tapi qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Artinya ini mengingatkan buat yang masih hidup. Kan ketika dikuburkan itu kan orang kanan kiri ini kan ikut ziarah kan. Azan ini untuk mengingatkan orang yang masih hidup ini. Untuk mengingatkan orang yang masih hidup, qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Sungguh ditegakkan kiamat buat orang ini. Mengingatkan yang masih hidup ini, wong sing ninggalno salat dan salat sadurunge disolati. Lah, antara diadani saat lahir maupun diadani saat meninggal, maka sebelum datang kematian, maka pekerjaan yang paling utama buat kita yang masih hidup adalah menunggu azan sholat. Jadi pekerjaan yang paling utama kita sebetulnya adalah menunggu azan sholat. Karena dari gambaran gerak sholat tadi adalah gerak hidup. Gerak hidup. Karena hidup itu bergerak. Kalau ingin bergerak dinamis, sholat. Karena di sholat ini ada hidayah Allah, ada bimbingan Allah, bimbingan dan hidayah Allah untuk membersihkan diri dari segala macam yang sekiranya membuat Allah murka. Makanya kalau kemudian kita betul-betul merenungkan ya, bahwa ketika azan tiba, ini adalah jeda di antara jeda-jeda dari aktivitas kita itu. Lah, dari sini dapat kita ambil ayanda bahwa hadisnya ada. Bisa jenengan buka di dalam kitab Tarbiyatul fil Islam yang ditulis oleh Syekh Nasih Ulwan. Beliau mengutip beberapa hadis termasuk ketika azan dan ketika meninggal itu. Bahkan satu ketika Rasulullah melihat ada kuda yang ditunggangi, sahabat itu meronta. Kuda yang ditunggangi sahabat itu meronta, maka Rasulullah itu memerintahkan azani. Karena kebetulan kuda itu dimasuki jin. Lah, ketika azan ini jin setan itu lari terbirit-birit. Ketahuilah bahwa ketika panjenengan muadzin di Masjid Baitul Salamin mengumandangkan azan, ini sebetulnya setan itu lari terbirit-birit. Makanya ketika dengar azan langsung jenggirat tangi. Ini seperti semboyan Banyuwangi ini, membangun dengan jenggirat tangi. Jenggirat itu berarti segera bangun. Karena kemudian ketika kita tidak segera bangun, azan selesai, setan balik lagi. Makanya saya sendiri pengalaman sendiri ya, kalau pas cuapowek begitu dengar azan begitu, udah melek, dengar azan melek, merem gitu, bablas, merem, Allahumma sholli ala Muhammad, berarti sudah selesai, bangun sudah selesai jamaah. Makanya itu, jadi
Bahkan itu Bapak, jadi ketika tunggangannya itu sedang berontak pun Rasulullah memerintahkan untuk mengadzani. Karena ketika bayi kenapa alasan Rasulullah mengadzani? Ini adalah ketika bayi lahir itu digoda oleh jin Ummu Sibyan. Jin yang menggoda bayi namanya Ummu Sibyan. Supaya tidak digoda oleh Ummu Sibyan, makanya diadzani di telinga kanan, diiqamah telinga kiri. Tapi tidak cukup dengan itu. Diadzani iqamah tapi makanan yang dimasukkan barang yang haram, maka tumpuk kulit, tulang dan daging yang haram ya sama aja. Lah, seluruhnya itu bersinergi, berkelanjutan dan berkelindahan. Yang pada prinsipnya bahwa kesimpulannya, sebelum nanti kita diadzani untuk yang terakhir kali, yang mana adzan itu adalah untuk mengingatkan orang yang hidup yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat, maka sungguh hidup kita ini hanya menunggu adzan dan adzan. Makanya alhamdulillah, ini saya membimbing anak-anak pun begitu, kemanapun saya menggunakan tafsir sendiri terhadap fikih. Jadi saya tidak sama dengan teman-teman itu kadang-kadang berangkat ke Malang, begitu kegiatan di Malang itu sudah jamak qashar. Alasannya adalah masafatul qasri 83 km. Jadi kalau sudah 83 km itu sudah boleh jamak dan qashar. Jadi teman-teman dari Surabaya ke Jakarta begitu sudah jamak qashar. Sini Jakarta sudah lebih dari 83 km. Ke Malang sudah jamak qashar, sudah lebih dari 83 km, sudah boleh jamak qashar. Tapi saya memahami di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa menjamak qashar itu adalah perjalanan sehari semalam. Dan ukuran masafatul qasri 83 itu adalah fikih yang disusun di alam padang pasir yang dulu belum ada kereta, belum ada pesawat. Ngukur masafatul qasri 83 km itu adalah perjalanan dengan menggunakan kuda atau unta dalam posisi alam padang pasir yang cari langgar masjid musola itu susah. Makanya yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Kalau kesulitan maka boleh dijamak dan diqashar. Lah kita loh ya, udah kemana-mana bawa mobil sendiri, di mana-mana ada masjid. Wong ketika kebelet bisa berhenti sewaktu-waktu kok, dan bisa menghentikan kendaraan sewaktu-waktu kok. Nah, artinya apa? Sungguh sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan kita. Sehingga yang kita lakukan saat ini menuju jalan ridha Allah, ya ini kita dalam hidup ini enak rasanya kalau kita selalu menunggu adzan. Begitu adzan kita langsung jenggirat dan langsung memenuhi panggilan itu. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nanti kita akan membedah. Dan ada lagi? Ada pertanyaan lagi? 4 panggilan. Panggilan yang ketiga adalah panggilan ini. Panggilan yang ketiga, panggilan ke Baitullah. Panggilan ke Baitullah ini di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 26, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Sudah memilihkan Baitullah itu untuk tempat rukuk sujud, untuk dibangun. Setelah itu, setelah selesai dibangun, Allah memerintahkan wa'adzim fin nasi bil hajj, maka serukanlah kepada manusia untuk berhaji. Saat wa'adzim fin nasi bil hajj di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Allah, bagaimana saya ini bisa memanggil mereka sementara suara saya ini sangat amat terbatas.
Jangankan ini, saya ngaji tidak pakai pengeras sini sama sana aja belum tentu bisa mendengar suara saya dengan, apalagi memanggil manusia. Maka Allah menjawab, nadin wa alainal balag, panggil, selanjutnya urusan saya, kata Allah. Nyampe kita atau tidak urusan saya. Habis itu Nabi Ibrahim langsung berdiri di atas. Dalam satu pendapat Nabi Ibrahim berdiri di atas batu, dan batu itu disebut dengan makom Ibrahim itu. Ada yang berpendapat Nabi Ibrahim berdiri di Bukit Sofa. Ada yang berpendapat Nabi Ibrahim langsung naik ke Jabal Abi Qubais yang sekarang didirikan istana raja itu. Kemudian Nabi Ibrahim, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ittakhadha hadzal bait, sungguh Allah sudah mengambil rumah ini, fahujuhu, maka berhajilah. Saat itulah kemudian suara Nabi Ibrahim itu menggema seluruh bumi sampai yang di tulang sulbi alam ruh pun mendengar. Jadi kalau panjenengan hari ini, tahun ini berangkat untuk umroh, berarti panjenengan termasuk orang yang terpanggil itu. Nah, inilah yang kemudian panggilan ini disebutkan dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, man malaka zadan, siapa yang memiliki bekal, warohilatan dan kendaraan, tubalighuhu, yang bisa mengantarkan dia ila baitillahil haram, ke rumah Allah yang dimuliakan, falam yahujja, kemudian tidak berhaji, fala alaih, aku tidak akan peduli ayyamuta yahudian, dia meninggal Yahudi atau Nasranian atau Nasrani, aku tidak peduli dia mau meninggal Yahudi atau Nasrani. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah demikian? Karena yang memanggil itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tercatat dalam sirah Nabawi menikah 4 kali. Menikah pertama dengan Siti Saroh, menikah kedua dengan Siti Hajar. Menikah dengan Siti Hajar itu karena permintaan dari Siti Saroh, karena Siti Saroh merasa tidak bisa memberikan keturunan. Maka kemudian Siti Saroh menyuruh untuk menikahi pembantunya atau perempuan putri raja yang dihadiahkan kepada Saroh, dan disitulah kemudian lahir Nabi Ismail. Nabi Isa nurun sampai ke Nabi Muhammad. Kemudian 13 tahun kemudian setelah Nabi Ismail lahir, maka Siti Saroh melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak nurun termasuk Nabi Musa, Nabi Dawud. Nabi Musa dapat Taurat, Nabi Daud dapat Zabur, dan ini menjadi panduan kitabnya orang Yahudi. Nurun Nabi Isa kitab Injil. Ini yang menjadi panduan umat Nasrani. Yang manggil Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi yang memeluk agama Islam, Yahudi, Nasrani. Jadi kalau ada orang punya bekal, punya kendaraan sampai ke sana, tidak berangkat, maka Rasulullah tidak peduli apakah dia nanti meninggal Yahudi atau Nasrani. Panggilan yang ketiga adalah panggilan untuk ke Baitullah. Nah, sebelum kita belum sampai ke Baitullah, ya memanfaatkan seperti ini, subuh sampai isyraq. Mudah-mudahan kita berkesempatan, kalau sudah ke sana, sudah haji ke sana, berkesempatan umroh lagi untuk membentangkan rindu kita kepada Allah di Baitullah sana. Dan yang keempat baru panggilan kematian tadi. Ini jawaban saya, dan isyraq tinggal beberapa saat lagi. Kita tutup dengan doa ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan jasmani rohani buat diri kita, istri kita, anak turun kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan, hingga kita mudah-mudahan menjadi orang yang solih solihah.
patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh, istiqomah dengan kebaikan selama dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa yuhsinu biha lanal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad yubariku lana biha fi amwalina wa yastaqimu biha ahwalana wa ala ali wa sahbihi salim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubadi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalikan haramik wa bi ta'atika amma asadik wa bi fadlika man siwak. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah wa na'udzubika minal kaslan wa su'il kibar wa na'udzubika min adzabin fil qabr wa adzabin fin nar. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan, bisa dimaafkan nggih? Dan terima kasih atas segala perhatian. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti channel ini. Dan bila mana channel ini dirasa bermanfaat dan berguna untuk sesama, silahkan share. Tentu jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.